Cerita berfokus dengan dua karakter wanita yang berbeda, Bella dan Luna. Bella yang merupakan seorang penulis dan mempunyai seorang kekasih yang hampir di setiap waktu dimanapun berada selalu bergairah dengan keindahan tubuh Bella, dan selalu tidak ingin terlewat melakukan itu setiap saat. Dan Luna yang merupakan seorang istri dari seorang bapak tua yang terpaksa menikah karena masalah keuangan untuk biaya operasi ibunya, membuatnya selalu merasa tertekan dengan keadaannya. Di awal cerita, Luna yang diketahui berprofesi sebagai guru terlihat sedang berada di lantai atas gedung sekolah tempatnya mengajar. Luna yang terlihat akan melompat dari atas gedung pun membuat panik semua orang yang melihatnya, dan mencoba meneriaki dan mengingatkannya untuk tidak melompat. Namun, Luna pun melompat dan tersadar. Ternyata itu hanya lamunannya saja. Setelah selesai mengajar, Luna pulang ke rumahnya, yang dimana Luna merupakan istri dari seorang laki-laki tua pengusaha. Yang kebetulan ketika Luna pulang suaminya sedang memecat salah satu karyawannya yang menurut Luna kinerja karyawan tersebut sangat bagus. Beralih ke sisi lain, yang dimana terlihat Bella yang baru saja pulang dari luar dan membawakan makanan buat pacarnya. Dan tidak lama mereka pun melakukan pertempuran. Hal itu selalu mereka lakukan setiap saat, meskipun Bella terkadang merasa bosan dan terkadang merasa terganggu karena harus menyelesaikan naskah yang ia buat, pacar Bella selalu sedikit memaksa untuk melakukannya. Kembali dengan Luna, Luna sangat takut ditinggal oleh Bibi yang merupakan pembantu di rumahnya karena Luna sangat tertekan saat berada dengan suaminya, terlebih suaminya suka semena-mena dengan para pegawainya. Alasannya mengajar pun hanya untuk sekedar ingin keluar rumah, dan setiap kali keluar Luna selalu berpikir ingin kabur dari suaminya. Dan percakapan Luna pun didengar oleh suaminya. Luna kembali untuk mengajar. Ketika berjalan di area sekolah, tiba-tiba ada dua orang yang sedang dikejar oleh polisi dan mereka merupakan perampok yang telah mencuri sejumlah uang. Karena Luna syok dan tidak sempat lari, akhirnya salah satu perampok menjadikan Luna sebagai sandera dan membawanya pergi dengan menggunakan mobil dan membawanya ke sebuah bangunan tidak berpenghuni. Diego pun bersedih atas kepergian Roger yang telah tertembak oleh polisi, karena Roger adalah orang yang selalu memberikan arahan untuk Diego. Karena Luna selalu mencoba melarikan diri, Diego pun terpaksa mengikatnya. Karena Luna tidak kuat ingin kencing, Luna pun meminta untuk diantarkan ke kamar mandi. Namun, kamar mandi keadaan rusak, tetapi Diego malah menyuruh Luna untuk masuk. Di sini Luna pun menyadari bahwa Diego tidak bisa membaca. Sementara itu suami Luna mencoba menanyakan keberadaan Luna ke kantor polisi. Di sisi lain Bella bersama pacarnya menemui Tuan Dizon selaku produser yang akan menggarap naskah karya Bella. Dan Dizon selalu mewanti-wanti Bella agar terdapat adegan-adegan dewasa di dalam cerita yang sedang Bella kerjakan tersebut. Sepulangnya menemui Tuan Dizon, Bella dan pacarnya sedikit berdebat, karena Bella kurang setuju dengan naskah yang mengharuskan ada adegan seksnya. Namun pacarnya memohon karena Tuan Dizon sangat menginginkan konsep yang seperti itu. Tidak lama berdebat Bella dan pacarnya akhirnya bertempur. Setelahnya Bella kembali melanjutkan mengerjakan naskahnya. Kembali dengan Diego yang terlihat masih bersedih karena mengingat Roger. Mengetahui itu Luna pun menghampiri dan menyadari bahwa Diego sebenarnya bukan orang jahat. Dan Diego pun menceritakan bahwa uang yang dicuri adalah uang milik para pekerja yang ia curi dari bos yang selalu mempekerjakan dan memecat mereka dengan semena-mena. Sampai akhirnya Luna juga bercerita bahwa dirinya terpaksa menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai hanya untuk menutupi biaya operasi ibunya yang kini telah tiada. Singkatnya, karena Diego buta huruf, Luna pun memperkenalkan huruf demi huruf yang digambarkan di tangan di Diego, dengan ejaan huruf yang mengandung kata anggota badan. Dan seiring berjalannya waktu, membuat mereka semakin merasakan hasrat-hasrat aliran darah yang bergejolak tidak teratur dan pertempuran pun tidak terhindarkan. Benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka.
Luna pun merasa ingin terus bersama Diego dan tidak ingin kembali dengan suaminya. Tetapi Diego menyuruh Luna kembali, karena Diego tidak tahu tujuannya akan kemana. Luna pun pulang dan kembali ke rumah suaminya. Setelahnya kembali, Luna pun ditodong pertanyaan oleh suaminya. Suaminya sangat meyakini bahwa Luna telah dikikuk oleh orang yang menyandranya, dan suami Luna meyakini juga bahwa Luna menikmati itu. Dengan amarah dan rasa cemburunya si kakek ini merudal Luna dengan ganasnya. Beralih dengan Bella, yang kedapatan memergoki pacarnya sedang bersama wanita lain. Dan dengan santainya pacar Bella mengatakan bahwa itu hanya nafsu semalam saja dan tanpa rasa cinta. Dan diketahui wanita tersebut adalah adik dari Tuan Dison, dan pacar Luna hanya memanfaatkannya demi uang. Karena ini bukan kali pertamanya, Bella pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dan mengusir sang pacar dari rumahnya. Malam berikutnya Bella kembali melanjutkan naskah yang tertunda, dan kali ini Bella mencoba untuk menyelesaikan naskahnya tersebut. Dan cerita kembali dengan Luna. Beberapa waktu berlalu setelah kejadiannya bersama Diego, hampir di setiap waktunya Luna selalu terpikirkan dengan Diego. Hingga sampai suatu ketika Luna mendapat telepon dari nomor tidak dikenal, dan tiada lain itu adalah Diego. Diego mengatakan bahwa sudah lama dirinya ingin berbicara dengan Luna. Diego pun mengajak Luna untuk bertemu di suatu tempat. Dan suami Luna pun lagi-lagi mendengar obrolan Luna dan Diego. Malamnya Luna pergi menemui Diego, dan di sana mereka melakukan pertempuran terlebih dulu. Setelah selesai Diego memberikan Luna uang hasil dari merampoknya Tempo dulu, karena Diego tidak tahu mau diapakan uangnya, dan Diego mengatakan tidak bisa untuk bersama untuk saat ini karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan mereka pun kembali berpisah. Akan tetapi belum jauh mereka berpisah, polisi telah bersiap dan mengepung Diego. Karena Diego melakukan perlawanan, polisi pun terpaksa menembaki Diego berkali-kali. Dan Luna pun hanya menangis sedih dan memeluk Diego yang sekarat. Polisi mengetahui keberadaan Diego di tempat tersebut, tiada lain karena suami Luna yang sebelumnya mendengar Luna berjanjian dengan Diego. Setelah itu, Luna pun mengemasi barang dari ruang suaminya, dan memberikan sejumlah uang kepada suaminya sebagai bentuk pelunasan atas uang operasi yang pernah ia gunakan untuk biaya operasi ibunya dulu. Dan itu menandakan Luna bebas untuk pergi tanpa ada tuntutan dari si kakek, karena tidak ada lagi masalah tunggakan. Keseluruhan dari film ini adalah, Bella yang merupakan seorang penulis naskah harus dihadapkan dengan tantangan yang mengharuskannya memasukkan adegan-adegan panas di dalam naskahnya. Yang dimana itu adalah keinginan dari sang pacar karena tuntutan sang produser, hingga akhirnya Bella pun mampu untuk menulis dan menyelesaikan naskahnya sampai akhir dan Bella cukup puas dengan karakter utama di dalam naskah tersebut bernama Luna. Meskipun pada akhirnya Bella hanya menyelesaikannya saja dan kemudian membakarnya. Karena masalah dengan pacarnya membuat Bella tidak ingin lagi untuk mempublikasikan naskahnya tersebut. Bella kembali bertemu mantan pacarnya dan mencoba berdamai dengan keadaan dan berkomitmen dengan sang mantan bahwa kini mereka hanya berteman saja.